Presidensi G20 Indonesia menjadi salah satu langkah jitu Indonesia dalam memperluas perannya di kancah global. Indonesia yang menyelenggarakan puncak perhelatan Forum 20, yakni KTT G20 di Nusa Dua Bali, semakin memperlihatkan bahwa negara ini menganut kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas dan kubu-kubu keberpihakan sejumlah negara, Indonesia menunjukkan tajinya mengingat sejumlah pimpinan negara besar menghadiri KTT G20 itu. Ketika acara puncak KTT G20 digelar di Bali pada 15-16 November tahun 2022 ini, saat itulah Indonesia ada di puncak dunia. Indonesia bagaikan dian di atas gantang yang sinarnya menerangi dan menyapu kegelapan wilayah sekitarnya. Indonesia menjadi fokus perhatian dunia yang sedang tidak sehat karena berbagai penyakit, di antaranya akibat pandemi COVID-19, krisis pangan dan energi akibat perang Ukraina, resesi ekonomi, perpecahan geopolitik yang semakin kentara, dan juga persaingan keras di kawasan Indo-Pasifik. Maka tidak berlebihan kalau beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah percakapan pendek Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang mengatakan betapa sulitnya mengadakan KTT di tengah situasi geopolitik yang begitu berat, ini mungkin menjadi yang paling sulit dari semua KTT G20 yang pernah digelar. Secara bersama-sama, negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% dari output ekonomi global, hampir 75% dari ekspor global, dan sekitar 60% dari populasi dunia. Maka G20, kumpulan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dipahami sebagai sebuah blok yang akan menyatukan ekonomi industri dan berkembang yang paling penting untuk membahas stabilitas ekonomi dan keuangan internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji Indonesia yang dinilai mampu mendorong dialog untuk mencari solusi saat menjadi presidensi dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20. Ia berharap KTT G20 dapat menjadi titik nol dalam mencari solusi dalam mengatasi permasalahan dan juga krisis saat ini. Kondisi global saat ini sedang menghadapi momen paling penting dan juga genting dalam beberapa generasi. Banyak orang yang terpukul dari segala arah lantaran dihantam oleh perubahan iklim yang tidak terkendali dan diperas oleh krisis biaya hidup. Kondisi global saat ini juga dekat dengan titik krisis, di mana kekacauan iklim bisa menjadi tidak dapat diubah. Tentu Indonesia sebagai presidensi G20 sangat berharap bahwa hasil pertemuan G20 akan sungguh-sungguh memberikan sumbangan berarti bagi terrealisasinya Recover Together dan Recover Stronger. Indonesia yang memegang presidensi akan berusaha sekuat tenaga menjadikan hajatan KTT G20 ini dan ingin memberikan sumbangan besar bagi pemulihan ekonomi global serta kokohnya kembali kerjasama multilateral. Keinginan semacam itu tidak berlebihan sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia tidak hanya ingin lebih berperan di dunia, tetapi juga lebih diperhitungkan karena memberikan sumbangan besar bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia tidak hanya ingin berperan besar bagi Asia Tenggara, tetapi juga di dalam percaturan dunia yang lebih luas. Semoga lewat hajatan KTT G20 ini, peran serta dan sumbangan Indonesia bagi penciptaan harmoni dunia, stabilitas dan keberlanjutan perekonomian dunia, serta perdamaian dunia menjadi semakin nyata. KTT G20 Bali benar-benar mampu menumbuhkan kesadaran sejati para pemimpin dunia akan arti pentingnya kerjasama dan bekerja sama untuk merawat dunia.